Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 4 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Frustasi itu merusak. Frustasi itu merusak. Firman Tuhan terambil dalam Ayub 39 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-18. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkan di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang liar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sedemikian mendalam, yang ada bagian-bagian Alkitab mungkin abai dan kami lalai untuk membaca ataupun terlewatkan. Kami ingin belajar memahami bahwa frustasi itu merusak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita memahami kitab Ayub adalah mungkin kisah yang paling sempurna tentang bagaimana seorang pribadi yang bernama Ayub menghadapi kesulitan, tekanan, dan problem hidup yang sedemikian berat dan kemudian disikapi dengan baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mengalami titik yang sangat berat, maka kita seringkali mengalami keputusasaan dan sikap frustasi yang kemudian memperlemah keyakinan dan iman percaya kita kepada Tuhan. Bagian Alkitab yang dijelaskan pada Ayub 39 yang sudah kita baca tadi, ayat yang ke-16 sampai ke-18, dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu unta itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak dan diinjak-onjak oleh binatang liar. Sahabat seperjalanan, perlindungan induk binatang ataupun ibu daripada binatang apapun juga pada prinsipnya sekalipun kasih sayangnya sangat besar, namun memiliki keterbatasan. Pada ayat yang kita baca dikatakan tadi, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Seakan-akan ini satu bentuk sikap frustasi dan menganggap setiap burung unta itu tidak punya kasih sayang kepada anaknya atau telurnya sendiri. Pada saat kita mengalami frustasi, maka seringkali kita melakukan yang namanya itu generalisasi, menilai secara menyeluruh bahwa apa yang kita nilai, apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Keluhan-keluhan Ayub yang ditulis di dalam Alkitab di sini adalah menggambarkan tentang kefrustasian manusia yang bisa saja terjadi pada Ayub. Namun di dalam pergumulan Ayub naik turunnya, pada akhirnya dia meyakini bahwa Tuhan adalah keselamatan yang terbaik, dan pada saat mengalami masa-masa sulit tidak terjerumus ke dalam jurang kefrustasian dan keputusasaan. Dan kita melihat bahwa burung unta, kalau kita hanya membaca bagian ayat ini, seakan-akan ini induk burung yang tidak bertanggung jawab. Sesudah bertelur ditinggalkannya telurnya tersebut. Jadi ada sebuah penilaian yang negatif tentang burung unta. Namun kenyataannya apakah seperti demikian? Sahabat seperjalanan, tidak seperti demikian. Biasanya di masa-masa sulit kita sangat mudah kemudian menilai semuanya menjadi negatif. Menilai keadaan negatif, menilai keadaan akan selalu gelap, menilai Tuhan itu tidak menolong, tidak membantu, tidak memperdulikan, apalagi kemudian mengangkat kita dari keadaan yang sulit ini, kemudian kita bisa lolos dan melewatinya. Tidak demikian. Sahabat seperjalanan, mari kita pahami apa itu burung unta yang diceritakan dalam kitab Ayub. Burung unta itu punya kaki yang panjang dan berotot, tubuhnya bulat namun kepalanya kecil. Habitatnya ada di sub-Sahara Afrika dan burung terbesar di kelompoknya, dan bisa lari dengan lari kecepatan 73 km per jam. Sewaktu berlari, langkahnya satu kali langkah bisa 3 sampai 5 meter. Diameter matanya itu 5 cm. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan,
Berapa ukuran dan berat daripada telur burung unta? Burung unta itu telurnya diameternya sekitar 16 cm, beratnya 1,3 kilo. Masa inkubasi telurnya 35-45 hari. Dan yang berhasil hidup daripada telur burung unta hanya sekitar 10% karena berada di dalam hutan, bukan hutan ya, di dalam situasi gurun dengan begitu banyak binatang-binatang buas yang menjadikan telur sebagai makanan pokok. Namun, kalau kita melihat burung unta itu berjuang. Bahkan catatan dikatakan satu hari bisa membalikkan 3 sampai beberapa kali untuk telur tersebut supaya mengalami pemanasan yang merata, karena di daerah gurun di sana dimasukkan ke dalam pasir. Dengan demikian, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, burung unta tidak seburuk seperti dalam catatan Alkitab. Namun apa yang diungkapkan oleh Ayub mungkin gambaran dari dirinya yang sedang jatuh bangun, atau gambaran sikap daripada kefrustasian manusia tak kala menghadapi kesulitan. Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas dalam pasir, tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak-pijak dan diinjak-injak oleh binatang liar. Pada kenyataannya telur itu tidak ditinggalkan. Telur itu memang mungkin tidak dikerami seperti pada umumnya, namun dibenamkan di dalam pasir untuk mendapatkan suhu kehangatan sampai menetas nantinya. Sahabat seperjalanan, yang namanya induk burung kalau tidak mengurus anaknya, binatang apapun juga pada akhirnya akan mati semua. Namun mengapa kemudian binatang pada akhirnya tetap bisa berkembang biak? Karena ada naluri daripada induk binatang apapun juga untuk melindungi anaknya. Jadi kondisinya tidak seburuk seperti catatan yang disangkakan oleh Ayub pada saat jatuh bangun naik turunnya pergumulan imannya, yang dikatakan dan dibiarkannya menjadi panas dalam pasir, tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang liar, tentunya dengan binatang yang ukurannya besar. Sahabat seperjalanan, pada saat kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan, tekanan yang sedemikian berat, maka sangat mudah kita menjadi pribadi yang frustasi. Kita menjadi pribadi yang putus asa, lalu menganggap semuanya menjadi gelap, semuanya menjadi tidak punya harapan, dan pada prinsipnya kita mengalami kematian, sekalipun kematian itu belum datang menghampiri kita, merenggut kita. Namun apa yang mati di sana? Mati semangat, mati harapan, mati berjuang. Dan kita dihentikan semua gerak langkah hidup kita karena sikap putus asa dan frustasi yang kita pelihara. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita mempercayai Allah. Sebagaimana dalam jatuh bangunnya Ayub, dia mempercayai Allah. Allah merancangkan yang baik. Allah melakukan semuanya. Kalaupun Allah memberikan dan mengizinkan persoalan sulit yang menimpa, Tuhan akan berikan kekuatan. Bukankah banyak catatan Alkitab dan renungan yang sudah kita dengarkan? Tuhan sumber pertolongan kita. Aku melihat mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari sahabat seperjalanan, di tengah kehidupan yang sulit, jangan abai, jangan lalai, jangan lupa untuk tetap meyakini dan mempercayai Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan, dan Tuhan akan melepaskan kita dari berbagai macam kesulitan hidup pada waktunya. Mempercayai Tuhan, jangan mencurigai. Bangun sikap harapan iman yang kuat, bukan putus asa dan sikap frustasi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami baca. Biarlah kami menjadi pribadi yang tetap beriman, berharap, mempercayai Allah, dan bukan memupuk sikap putus asa dan frustasi. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.